Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أمات وأحيا، الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. الحمد لله الذي جعل لنا عيد الفطر والأضحى. أشهد أن لا إله إلا الله، نعم الوكيل ونعم المولى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وعلى آله وصحبه أهل السكين والوفاء. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bukan hanya terucap di lisan, namun hidup dalam hati, tampak dalam ibadah, dan terlihat dalam akhlak kehidupan sehari-hari. Sebab hanya dengan bertakwalah hidup menjadi tenang, hidup menjadi lapang, dosa-dosa diampuni, dan kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang agung, hari raya para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Hari ketika jutaan manusia bertakbir mengagungkan namanya. Hari ketika air mata taubat jatuh bersama dengan gema takbir. Ketika jamaah tawaf mengelilingi Ka'bah, sesungguhnya hidup ini sedang diajarkan agar kehidupan kita hanya berputar untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hawa nafsu, bukan untuk dunia. Ketika mereka berlari kecil antara Shaf dan Marwah, kita diingatkan tentang perjuangan seorang ibu yang mulia,
Siti Hajar yang berlari demi anaknya Nabi Ismail alaihissalam, lari dengan penuh keyakinan, lari yang melahirkan mukjizat air Zam-Zam. Maka jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab pertolongan Allah sering datang di detik terakhir ketika manusia merasa tak mampu lagi bertahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Jamaah Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini gema takbir menggetarkan sanubari kita semua. Di saat yang sama, jutaan saudara kita sedang berkumpul di padang Arafah dan Mina, memenuhi rukun Islam yang kelima. Bagi kita yang saat ini masih duduk di sini, mungkin ada setitik rasa rindu yang menyesak, ada air mata yang jatuh karena belum terpanggil mencium Hajar Aswad, atau mungkin ada kesedihan karena tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun belum cukup untuk berangkat. Ketahuilah, wahai hati yang rindu, Allah Maha mengetahui niat kita. Jika raga belum sampai ke tanah suci, biarlah jiwa kita yang bertawaf dalam ketaatan. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berada di Ka'bah, tetapi Allah juga dekat bersama orang-orang yang senantiasa berserah diri kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang belum berangkat, Allah yang Maha Pemurah telah menyediakan pintu-pintu pahala yang nilainya setara dengan haji dan umrah. Yang pertama, ibadah yang nilai pahalanya sama dengan haji dan umrah adalah berbakti kepada orang tua. Dikisahkan, diriwayatkan bahwasanya dari Anas, ia berkata, ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah kemudian berkata, sesungguhnya aku ingin berjihad tapi aku tidak mampu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah salah satu di antara kedua orang tuamu masih ada? Maka laki-laki itu menjawab, ada ya Rasulullah, yaitu ibuku. Maka Nabi menjawab, perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada ibumu. Maka ketika kamu mampu melakukannya, maka kamu adalah orang yang berhaji, umrah dan jihad. Yang kedua, amalan yang pahalanya seperti haji dan umrah adalah salat berjamaah di masjid. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk melaksanakan salat wajib, fajruhu ka'ajril hajj, maka pahalanya seperti orang yang berhaji yang sedang ihram. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya ini juga mengingatkan kepada kita pada kisah cinta terbesar antara hamba dan Tuhannya, yaitu kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya tercinta, beliau tidak membantah, tidak marah,
dan tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Ismail, seorang anak soleh yang begitu taat kepada Allah dan begitu hormat kepada ayahnya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dialog menggetarkan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Maka Nabi Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah pendidikan tauhid dalam keluarga. Ayah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang taat kepada orang tua karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang tua mewariskan harta kepada anaknya tetapi lupa mewariskan iman, lupa mewariskan ketaatan. Banyak yang sibuk mencarikan dunia namun lupa menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebesar apapun rumah yang diwariskan tidak akan mampu menyelamatkan anak kita, tidak akan mampu menyelamatkan putra-putra kita jika kita jauh, jika kita tidak mengajarkan anak-anak kita agama. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi menyembelih kesombongan, menyembelih cinta dunia yang berlebihan, menyembelih sifat kikir yang bersarang di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalullahu luhumahuma. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Maka sesungguhnya yang Allah lihat bukan besar kecil hewan kurban kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasan hati kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tidak ada amalan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah, yaitu berkurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang hidup bergelimang harta tetapi hatinya miskin. Dan betapa banyak orang sederhana namun jiwanya kaya karena gemar berbagi. Kurban mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan ketika kita menerima, tetapi ketika kita memberi. Lihatlah wajah-wajah fakir miskin di hari ini. Mereka tersenyum karena ada saudara-saudara, karena ada tetangga yang peduli. Barangkali daging kurban itu hanya habis dalam sehari dua hari, tetapi kebahagiaan yang dititipkan ke hati mereka bisa menjadi saksi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka melalui Idul Adha ini, marilah kita belajar menjadi hamba yang taat seperti Ibrahim, menjadi anak yang soleh seperti Ismail,
menjadi pribadi yang ikhlas dalam berkorban, dan menjadi umat yang peduli kepada sesama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita jadikan Idul Adha ini bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi momentum memperbaiki iman, memperbaiki keluarga, dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan biarkan hati kita keras karena cinta dunia. Jangan biarkan rumah-rumah kita sepi dari zikir. Jangan biarkan rumah-rumah kita sepi dari Al-Quran. Dan jangan biarkan anak-anak kita tumbuh tanpa mengenal Allah dan Rasulnya. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Mari kita jadikan keluarga kita keluarga yang dekat dengan masjid, keluarga yang dekat dengan Al-Quran, dan keluarga yang dekat dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kurban kita, menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dan kelak kita akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil wahdah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. اللهم اجعل بلادنا بلادا إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.